ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu di halaman 40 kata penulis rahimahullahu taala, faslun, ini terkait dengan rukun-rukun sholat. Ya, sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan yang inti terkait dengan kaifiyat sholat itu. Beliau bahas tentang rukun sholat. Warkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Ada 18 rukun. Ini penyebutan 18 itu kaidahnya di kalangan al-fuqaha. Kalau seperti di sini di madhab, di penulis disebut 18. Sebagai madhab disebut 14. Ya, cara menghitungnya kadang ya di dalam menilai rukun tersebut. Baik, jadi sholat itu ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hayatnya. Itu 3 ya kalau di bahasa penulis. Ada rukun, kemudian sunan, kemudian hayat, bentuk-bentuknya. Iya. Rukun itulah hakikat pokok pada sholat. Kalau rukunnya hilang maka batal dari sholatnya. Dan di sini disebut oleh penulis ada 18 rukun. Yang pertama an-niyah, berniat. Iya. Dan ini menurut kesepakatan ulama, karena tidak syah sholat tanpa niat. Tidak syah sholat tanpa niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rukun yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri pada saat memiliki kemampuan. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama, karena dalam Al-Quran dikatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin. Dan di dalam hadits Imran ibn Husain radhiyallahu anhu di riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jamb." Kata beliau, salatlah engkau berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau tidak mampu maka berbaring. Jadi ini dalil tegas ya, menunjukkan bahwa kewajiban berdiri itu apabila ada kemampuan. Ada kemampuan. Iya, dan hadits pokok sebenarnya di pembahasan ini itu adalah hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang sahabat yang sholat lalu keliru dalam sholatnya. Maka Nabi memperbaiki cara sholatnya. Iya. Perbaiki cara sholatnya. Maka Nabi berkata, idza qumta ila sholati, apabila engkau berdiri untuk sholat, itu al-qiyam di situ. Baik. Katakan istaqbilil qiblah, hadaplah ke kiblat. Tsumma kabbir, kemudian takbir. Ini yang disebut oleh penulis takbiratul ihram. Wa takbiratul ihram, ini yang ketiga dari rukun. Lakukan takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Iya. Idza qumta ila sholati fasbigil wudu tsumma istaqbilil qibla fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, sempurnakan wudukmu, lalu menghadap kiblat, kemudian takbir. Maksudnya takbiratul al-ihram. Dan juga di dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini termasuk hadits pokok di pembahasan rukun sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah taharah. Tahrimnya maksudnya mulai masuknya. Kalau sudah mulai masuk, haram dia melakukan gerakan apapun kecuali
gerakan sholat saja. Tahrimnya itulah takbir, makanya disebut takbiratul ihram. Dan tahlilnya, penghalalan, maksudnya kalau sudah dilakukan ini, apa yang diharamkan dalam sholat itu menjadi halal lagi, boleh dilakukan. Itulah at-taslim namanya. Jadi antum perhatikan hadits ini ya, mubtada dan khabar, semua khabarnya ma'rifah, semua khabarnya ma'rifah. Padahal biasanya khabar itu apa? Nakirah biasanya, tapi di sini ma'rifah. Karena ini menunjukkan takhsis, menunjukkan apa namanya? Menunjukkan pembatasan. Iya. Dan ini bahasa yang menunjukkan rukunnya perkara-perkara ini, pokoknya. Kapan dia tinggalkan, itu bisa membatalkan sholatnya. Takbir itu dengan berkata apa? Allahu Akbar. Itu takbir. Dan datang dalam rincian riwayat-riwayat. Tidak ada bahasa yang dipakai selain daripada Allahu Akbar. Karena itu tidak boleh suara itu berkata Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar misalnya. Atau dia bilang Allahu A'zam, Allahu Ajal. Itu tidak boleh, harus dia pakai kata Allahu Akbar. Iya. Baik, kemudian berikutnya wa qiraatil Fatihah. Ini rukun yang keberapa? Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan termasuk pula membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Al-Fatihah itu kadar yang paling sedikitnya. Karena itu di tafsir ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah apa? Surah Al-Fatihah. Itu hadits Ubadah bin Samit diriwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi ini termasuk dari rukun salat. Dari rukun salat. Terus bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat darinya. Satu ayat darinya. Dan ini pendapat dari penulis rahimahullahu ta'ala. Ya karena memang di qiraat Al-Quran, dari qiraatus sab'a dan qiraatul ashr, ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim dan ada yang tidak membaca. Ada yang memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, ada yang tidak memasukkan. Itu dua jalur qiraah namanya, dua jalur. Al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraah itu sunnah yang diikuti. Sunnah yang diikuti. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dihitung seperti penulis menghitungnya masuk ke dalam Al-Fatihah, itu syah-syah saja. Tapi bagi siapa yang tidak menghitungnya masuk ke dalam Al-Fatihah, itu juga syah. Pendapat yang kuat juga. Iya. Pendapat yang kuat juga. Baik. Jadi itu perlu dilihat ya, dicatat di pembahasan. Kadang ahli fikih itu, sebagian ahli fikih dia tekun di fikih, tapi dia kurang di pembahasan qiraah. Ya, di pembahasan qiraah. Dan itu ada sebagian pembahasan terkait dengan fikih ada hubungannya dengan qiraah. Ada hubungannya dengan qiraat pada Al-Quran. Nah, itu dibangun padanya hukum-hukum ya. Kemudian dikatakan berikutnya warruku'u. Ini rukun yang keberapa ini? Rukun yang kelima. Adalah ruku'. Iya. Dia ruku'. Dan ini rukun salat menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan di hadits orang yang keliru sholatnya itu Nabi berkata tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah rukuk. Baik, rukuk wa tumakninata fihi wa tumakninatu fihi. Ya, rukuk disertai dengan tumakninah pada saat rukuk. Nah, tumakninah pada saat rukuk ini dihitung satu oleh penulis. Tumakninah pada saat i'tidal satu juga. Tumakninah pada sujud satu juga.
Karena itu memang disyaratkan ya pada setiap gerakannya. Sebagian ulama ada yang menghitung tumakninah satu rukun saja untuk semua tempatnya. Jadi kalau hitungannya berbeda jumlah, itu biasa ya, dilihat hakikatnya. Baik, ruku itu ya kaifiatnya dimaklum ya. Seseorang meletakkan tangannya di atas lututnya, kemudian dia luruskan punggungnya. Nah, punggungnya itu hendaknya lurus. Adapun posisi kepala jangan dia menadar ke atas, jangan pula ke bawah, tapi datar bersama dengan punggung. Posisi tangannya di atas lutut, jari jemarinya dia renggangkan, kemudian sikunya dia lipat sedikit sambil dia pegang. Jelas ya? Ini kalau dia mampu. Tapi kalau dia lipat sedikit, dia sikut orang di sampingnya. Nah, itu tidak benar ya, kadang sebagian ikhwan, masya Allah. Ya, dia sikut orang di kanan kirinya. Ini tidak benar ya. Hal-hal yang terkait dengan sunnah itu dilakukan kalau tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Sama ya, ini masya Allah duduk tasyahud akhir, tawarruk. Ya, tawarruk sudah badannya besar, dia tindih orang di kanannya. Ya, nah, itu tidak benar ya. Bukan, maafin, tidak menyinggung yang badan besar ya. Jadi maksudnya kadang kita harus lihat di orang di kanan kiri kita. Itu kan sunnah. Jadi sunnah itu kalau mengganggu orang jangan dilakukan. Dia duduk iftirash saja, nggak ada masalah. Jelas ya? Itu lebih khusyuk untuk dia, lebih khusyuk untuk orang di kanan dan kirinya. Iya.